Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan ya di awal perjumpaan kita bahwa nanti pada pukul 12:05, ini sudah lewat 10 ya. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Miftah Farid selaku Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan ini mengenai gelaran acara Jakarta Muslim Fashion Week nih pendengar, yang rencananya nanti digelar di bulan Oktober 2023. Dan sudah tersambung dengan Pak Miftah melalui Zoom nih. Dan kita boleh sapa Pak Miftah nih. Halo Pak Miftah, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik, alhamdulillah. Gimana Bu Dora? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya Pak? Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya, ngobrolin soal Jakarta Muslim Fashion Week nih. Tahun lalu juga kita ngobrolin gelaran acara ini nih Pak. Iya betul. Ya, memang sesuai dengan arahan Presiden ini, Indonesia ingin mendeklarasikan diri ya sebagai pusat fashion modest dunia. Kalau untuk saat ini nih, posisi Indonesia untuk modest fashionnya itu di dunia seperti apa nih Pak? Sudah mendekati kah atau memang sudah menjadi pusat modest fashion dunia? Makasih Mbak Dora atas kesempatannya nih ya. Kita ngobrolin lagi JMFW tahun ini. Saya kira tahun ini tetap kita konsisten dengan arahan Pak Presiden ya. Kita ingin di 2024 kita firm dengan posisi Indonesia sebagai kiblat dari modest fashion dunia. Saya kira Indonesia tidak berlebihan untuk bisa mendeklar itu, karena pertama mungkin dari internal aja kita punya 231 captive market ya. Walaupun mungkin sekarang modest fashion itu tidak hanya dikonsumsi oleh Muslim population tapi juga beyond of Muslim population. Jadi lebih dari itu sebetulnya captive market. Apalagi di global nih. Global juga punya market yang cukup besar ya, ada 1,9 miliar itu yang captive market ya. Kalau yang beyond yang Muslim population ya lebih dari 1,9 miliar. Jadi itu besar banget, dan Indonesia sebetulnya dengan historis kita punya kemampuan di industri tekstil 10 tahun yang lalu sebagai infant industry, kemudian jadi industri yang strategis. Itu saya kira Indonesia punya modal untuk bisa mencapai itu. Nah, Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk bisa menjadi salah satu kendaraan untuk menuju ke sana. Dan sekarang Indonesia kalau kita mengacu ke global Islamic Economic Report ya, kita ada di posisi 4 untuk keseluruhan. Tapi kalau untuk yang modest fashion itu sendiri, kita ada peningkatan nih di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 ya, kita ada di skor sekitar 50-an ya. Kemudian sekarang di angka 60-an skor. Jadi ada loncatan 10 basis point dari skornya. Artinya ini disokong oleh beberapa elemen ya. Pertama, kita melihat seluruh elemen dari pemerintah, pelaku usaha sudah mulai aware bahwa kita punya cita-cita untuk 2024 ke sana. Jadi vibe-nya udah terlihat di 2021 ya, setelah Pak Presiden menyampaikan itu. Baik swasta, kemudian pemerintah bersama-sama untuk mempromosikan modest fashion itu ke internasional. Nah, di domestik pun sama, saya kira perlu digaungkan lagi ya, tidak hanya promosinya tapi juga bagaimana mengkoneksikan R&D ya yang ada di akademisi, kemudian di industri tekstil dengan fashion designer itu sendiri. Tentu di hilir juga penting,
kita bisa mengkoneksikan antara si fashion designer itu dengan jewelry companies, kemudian dengan beauty sector dan juga aksesoris companies juga menurut saya penting. Dan media, saya kira itu juga jadi bagian dari yang tidak terpisahkan untuk kita bisa mencapai cita-cita kita di 2024. Jadi memang ekosistemnya harus tercipta dengan baik begitu ya Pak Miftah ya? Betul sekali. Jadi memang kita di 22 ini kita bentuk namanya Komite Promosi Fashion Muslim Indonesia. Di dalamnya bukan elemen yang direct di industri fashion designer ya, tapi juga industri yang tadi saya bilang. Jadi di komite itu kita melibatkan akademisi ya. Jadi SDM designer lah ya, designer yang nanti muncul 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh well educated. Jadi ngerti bagaimana menyusun lookbook, bagaimana dia juga ngerti ketika ketemu dengan buyer. Jadi mereka juga ngerti bagaimana strategi harga. Nah itu pentingnya akademisi terlibat dalam komite. Kemudian yang penting juga adalah industri tekstil. Nah ini kan menjadi tulang punggung ya kalau kita mau menjadi trendsetter, jadi kiblat mode fashion ya industri raw materialnya harus kuat juga, harus sustain. Nah ini kita menggandeng Asosiasi Perstekstilan Indonesia untuk juga mensupport nih teman-teman desainer. Dan tadi di komite juga ada sektor lain, ada sektor beauty, ada sektor aksesoris, jadi ada media juga. Ya seperti yang saya bilang ini ekosistem ya. Jadi kita ingin cita-cita di 2024 itu disokong oleh kendaraan yang lengkap ekosistemnya dari hulu sampai hilir. Saya tertarik nih Pak untuk tahu lebih lanjut ini mengenai pengusaha atau bisa lebih dibilang nih UMKM dalam bidang fashion muslim sendiri. Apakah juga ada upaya yang dilakukan nih untuk menggerakkan mereka untuk bisa lebih lagi, terutama untuk tidak hanya untuk berjualan untuk di dalam negeri, tapi juga bisa menjualkan maksudnya barang-barang fashionnya ini tuh ke luar negeri tuh, fashion muslimnya Pak. Ada upaya yang dilakukan ya Pak ya? Ya kita terbuka ya di Jakarta Muslim Fashion sangat terbuka untuk siapapun yang punya kapabilitas di sana. Oleh karena itu kita seperti tahun lalu sebetulnya meneruskan program yang tahun lalu. Kita tahun lalu roadshow di 5 kota. Tahun ini kita di Kalimantan Selatan minggu ini, kemudian di Lombok, kemudian di Bandung, kemudian di Kalimantan Timur. Jadi tahun ini ada empat kota yang akan kita datengin untuk mengelaborasi, mengajak teman-teman lokal desainer untuk juga hadir di Jakarta Muslim Fashion Week. Hadir di Jakarta Muslim Fashion Week itu tidak hanya hadir untuk fashion show gitu ya, tapi kita ingin membekali mereka sebetulnya. Jadi berdasarkan pengalaman tahun lalu, kita jadi tahu nih peta dari fashion designer itu macam-macam. Ada yang produksinya sudah bagus, tapi ternyata governance perusahaannya perlu kita bantu gitu ya. Kemudian ada juga yang belum paham tentang ekspor gitu ya. Padahal kita ujungnya ingin jualan ke international market. Jadi harus tahu ekspor. Nah ini pembinaan atau inkubasi yang akan kita lakukan 3 tahun ini akan mencakup 3 level itu. Level untuk yang basic lah ya terkait dengan produksinya, kemudian manajemen perusahaan dan tata cara ekspor. Nah ini mungkin yang kebaruan hasil evaluasi kita tahun lalu. Jadi perlunya ada placement test kalau mau di universitas harus ada placement test. Mana yang masuk kelas basic, mana yang kelas intermediate, mana yang kelas advance. Oke. Jadi inkubasi ini masuk dalam acara roadshow ini Pak ya? Ya, roadshow sebagai permulaan. Roadshow ke 4 kota, kita mengkurasi teman-teman lokal desainer,
yang lolos itu kemudian kita bawa ke inkubasi di level tertentu, tergantung nanti kita pemetaannya seperti apa, apakah basic, intermediate atau advance. Berarti ada kurasi juga Pak ya untuk rekan-rekan teman-teman di daerah nih untuk ikut serta di inkubasi ini ya? Iya, ada kurasi dan alhamdulillah sih antusiasnya luar biasa dari teman-teman daerah. Dari tahun lalu kita udah melihat ini semangat yang luar biasa dari teman-teman. Dan kita sayang kalau misalkan kita melewatkan semangatnya mereka, terus kitanya juga harus lebih semangat dari mereka gitu ya, dan terus melakukan perbaikan bagaimana menyediakan fasilitasi yang cocok untuk mereka. Dan kota pertama Pak di mana? Untuk kota pertama di Banjarmasin. Oke. Di Kalimantan Selatan ya. Ini mungkin ya tahun lalu kita akan fokus di Jawa dan sedikit di Sumatera. Tahun ini kita akan ke Kalimantan, terus kita juga akan ke Nusa Tenggara ya, dan Bandung ya. Bandung tahun lalu luar biasa sih antusiasnya, jadi belum ke cover semuanya, jadi kita adain lagi di Bandung. Jadi Banjarmasin tadi di Kalimantan, lalu ke Nusa Tenggara dan juga Bandung. Ada baru di Kalimantan Timur ada juga. Oh, ada juga di Kalimantan Timur ya. Jadi ada 4 kota yang akan dikunjungi. Dan ini berkolaborasi juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak ya? Ya, betul dengan Kemenparekraf ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita walaupun dari awal kita komite sudah bentuk, tapi kita ingin merangkul sebanyak-banyaknya stakeholders ya, yang punya visi yang sama, punya tujuan yang sama gitu ya, untuk sama-sama menggunakan JMFW itu sebagai kendaraan. Nah, kami berterima kasih sekali dengan Kemenparekraf yang berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan. Kemarin kita di weekly briefnya Sandi Uno launching juga, artinya menyampaikan ke publik bahwa ini kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi nanti dari Kemenparekraf akan mendedikasikan beberapa resource-nya untuk kurasi di beberapa kota yang tadi saya sebutkan, dan juga inkubasinya. Nah, ini kita bekerja sama dengan Direktur Kuliner, Kria, Desain, dan Fashion, yang memang fokusnya adalah untuk pembinaan pelaku usaha di dalam negeri. Kita sangat terbantu dengan kolaborasi ini karena kita bisa merealokasi sumber daya kita untuk di bagian bagaimana kita bisa engage dengan international community-nya, promosinya di luar. Jadi teman-teman yang sudah masuk inkubasi ini Pak nantinya akan tampil begitu ya di Jakarta Muslim Fashion Week ya? Ya betul, akan tampil di Jakarta Muslim Fashion Week tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober. Seperti tahun lalu kita akan back to back dengan Trade Expo Indonesia. Karena kita targetnya adalah bagaimana teman-teman bisa jualan gitu ya, makanya kita selalu konsisten bagaimana kita bisa back to back dengan pameran dagang gitu ya. Kebetulan di Trade Expo Indonesia itu kan buyer-buyer internasional pada datang semua dari seluruh negara, dibantu oleh teman-teman KBRI dan juga atas perdagangan Indonesia Trade Promotion Center di sana untuk datang. Dan saya berpesan khusus ke teman-teman yang di luar negeri untuk mengundang secara khusus dari dari pengusaha fashion gitu ya, buyer untuk clothing, garment, buyer untuk tekstil, buyer untuk beauty, untuk aksesoris, untuk footwear, dan juga untuk untuk related sektor lainnya. Jadi nanti pada tanggal 19 sampai 21 Oktober. Jadi memang lumayan panjang untuk kurasinya sendiri ya Pak, dari Maret hingga September ya. Ya, sebetulnya untuk kurasi dari bulan ini ya inkubasi sampai dengan Juni terakhir saya kira untuk kurasinya, kemudian kita lanjutkan 2 bulan untuk inkubasi. Jadi setelah itu kita fokus di main eventnya di JMFW. Dan yang penting juga Mbak Dora, kita setelah presentasi lah ya di fashion show itu kita akan lanjutkan dengan business matching. Nah, business matching tidak hanya dilakukan di JMFW di main event di Oktober itu, tapi
Setelah itu kita akan business matching dengan retailer lokal, misalnya kita akan pitching dengan Sarina. Kemudian kalau di luar negeri kita akan pitching dengan Nusantara Fashion House di Malaysia sebagai contoh gitu. Jadi tidak berhenti di presentasi di JMFW Oktober nanti. Jadi after eventnya tuh masih ada begitu Pak ya? Betul, itu bentuk tanggung jawab Mbak Dora. Jadi kita tidak selesai sampai mereka fashion show, tapi bagaimana nih dari presentasi ini di-convert jadi cuan. Ujung-ujungnya cuan ya? Iya. Udah. Ya. Udah. Lalu tahun ini ada tema tertentu Pak yang diangkat untuk Jakarta Muslim Fashion Week sendiri? Ya, sustainability tetap menjadi tema utama kita ya. Kita sustainability karena di dalam negeri movement itu udah mulai kelihatan, movement untuk bisa mengangkat value dari sustainability udah mulai kelihatan. Bagaimana kita menggunakan prinsip sirkular ekonomi gitu ya, menggunakan bahan-bahan daur ulang untuk menjadi fashion yang bisa dipakai lagi. Itu menjadi tema utama ya, sustainability. Nggak bisa lepas kita. Makanya yang kedua adalah diversity ya. Yang kedua adalah diversity, keberagaman. Makanya di Banjarbaru kita angkat tema untuk seminar dan kurasi ini adalah tentang keberagaman modest fashion Indonesia untuk global. Oke. Dan tentunya pasti setiap event ada targetnya nih Pak. Apalagi kalau tadi cuan ya, ini cuannya harus berapa nih? Cuannya kita tahun ini 2,5 juta US dollar ya. Walaupun tahun lalu kita bisa mencapai 76 juta US dollar ya. Tidak hanya dari fashion ya, tapi dari beauty-nya, dari tekstilnya, juga dari satu lagi itu dari jasa labornya, jasa talentnya. Jadi 2,5 juta US dollar tahun ini, padahal tahun lalu 76 juta ini Pak. Nggak mau dinaikin ya? Sebetulnya kita ingin naikin itu ya, tapi kita melihat perkembangan ekonomi global juga kan lagi slowing down. Jadi kita coba realistis dengan kondisi di internasional ekonomi. Ya, betul. Prospek. Apalagi ntar domestik ini di dalam negeri sendiri ini mau menyambut ini ya. Lebaran. Bukan apa? Lebaran. Bukan lebaran Pak, pemilu 2024. Pemilu, iya. Jadi, pemilu memang sebetulnya jadi positif impact buat ekonomi ya. Jadi konsumsinya bagus. Oke. Lebaran juga kita udah nyiapin juga dari JMFW. Kita udah pitching dengan Sarina, alhamdulillah dari peserta JMFW tahun lalu ada yang lolos untuk bisa jualan di Sarina untuk Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian batch kedua nanti untuk Idul Adha. Jadi Mbak Dora nanti jalan-jalan ke Sarina ketemu asik dengan ya? Teman-teman di sana. Dekat kantor. Tapi untuk pemilu efeknya itu apa Pak untuk fashion? Soalnya kan pakainya kaos partai ya. Ya itu saya bicara terkait dengan umum Mbak. Impact dari pemilu untuk ekonomi secara umum, tidak spesifik. Tidak spesifik dengan modest fashion ya. Oke. Terima kasih Pak Miftah untuk waktunya nih. Sudah berbagi bersama kami terkait gelaran acara Jakarta Muslim Fashion Week 2023. Semoga sukses nih Pak. Nanti tentunya juga Mbak Dora. Ya juga nanti kita harapkan bisa hadir juga untuk mendukung nih teman-teman kita nih modest fashion tanah air nih tampil di Jakarta Muslim Fashion Week. Selamat siang Pak Miftah, selamat menjalankan ibadah puasa dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Dora. Terima kasih kembali Pak. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Miftah Farid selaku Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.